Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Raffi Galih Anjani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan NIM C2286206003 Prodi PGSD semester 2 kelas A. Saya akan membahas mengenai dampak dari ipteks bagi pengguna. Semakin berkembangnya ipteks, maka akan semakin banyak juga loh sisi negatif yang kita dapat. Sebenarnya ini juga tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan dan perkembangan tersebut. Namun, pada kali ini, mari kita simak salah satu dampak di kalangan anak muda seperti saya pada penggunaan salah satu platform atau aplikasi yang sedang booming sekali pada saat ini, yaitu aplikasi TikTok. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak dulu video yang satu ini. Pemirsa, viralnya sebuah konten video di media sosial yang menampilkan joget sambil pamer aurat bagian dada hebohkan jagat dunia maya. Usai meminta maaf, pelaku mengaku nekat melakukan aksi tak pantas agar pengikut di akunnya meningkat. Inilah video viral joget seorang wanita di salah satu media sosial dengan bergaya tak pantas dan konten mengandung pornografi. Sontak, video tersebut langsung hebohkan jagat dunia maya. Berbagai respon kecaman netizen muncul karena aksi wanita tersebut tidak etis. Terlebih sang pemeran menggunakan hijab. Tak berselang lama, akhirnya video tak senonoh tersebut diketahui diperankan RAM, warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pelaku pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia mengaku adegan tersebut demi meningkatkan pengikut di akun media sosialnya. Saya memohon maaf, saya tidak akan melakukannya lagi dan saya sangat menyesal. Dan saya mohon jangan pernah bawa keluarga saya karena ini bukan salah didikan orang tua saya, tapi pilihan saya sendiri. Saya mohon jangan ada yang meniru saya. Agar aksi serupa tidak terjadi lagi, kini masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, serta tidak melanggar tatanan hukum dan norma yang telah ada. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Nah, dari kasus tersebut dapat kita amati bagaimana pengguna rela melakukan hal yang tidak lazim hanya untuk mendapatkan perhatian publik, mendapatkan followers atau pengikutnya. Semakin pengguna menggunakan aplikasi dengan tidak wajar dan senonoh, dan yang menonton akan merasa senang karena aplikasi TikTok itu bukan hanya bisa di-download atau diunduh oleh kalangan perempuan saja, namun bisa diakses oleh seluruh manusia di setiap penjuru dunia, salah satunya yaitu laki-laki. Tidak aneh lagi pada masa sekarang, memang perempuan akan menarik lawan jenisnya dengan cara yang di luar nalar. Namun tidak semua perempuan, mungkin sebagian perempuan menarik perhatian lawan jenis, lebih tepatnya dengan cara yang tidak sehat dan tidak wajar menurut saya. Hal yang harus terjadi yaitu faktor lingkungan yang baik dan sehat. Ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita jalani, seperti ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka kita akan menjadi baik. Jikalau memang kita berbuat tidak baik, maka orang-orang yang ada di sekitar kita lah yang bisa menasehati kita, memberi kita masukan yang baik. Nah, selanjutnya memanfaatkan teknologi yang ada. Di sini dimaksudnya itu menggunakan teknologi dengan cara yang positif, dengan bijak bersosmed, tidak merugikan banyak orang, tidak merusak dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, perbanyak share video yang bermanfaat. Menurut saya banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh dari teknologi satu ini. Apa salahnya jika kita juga ikut terjun dan menjadi salah satu pembuat informasi, agar kita tidak hanya menjadi pendapat informasi, namun juga kita bisa memberikan atau meng-share ilmu-ilmu yang kita punya, dan menjadikan platform itu menjadi bahan untuk
yang bermanfaat dan sesuai fakta tentunya. Informasi yang kita dapat bisa saja membantu orang yang belum memahami apa yang sudah kita pahami. Tak jarang juga pembuatan konten ini mengarah kepada hal yang negatif, karena banyaknya pengguna yang menginginkan untuk memenuhi hasratnya. Ia rela memamerkan aurat agar membuat followers merasa puas dan bahkan memiliki banyak like, seperti pada unggahan yang memang benar-benar banyak disukai pada postingannya. Ketika semua ini tercakup atau terpenuhi, seperti mendapatkan followers banyak, like banyak, jumlah tayangan banyak, akan menjadi viral tentunya karena memiliki jumlah tayangan dan like pada postingannya yang banyak. Menurut data fakta, penonton TikTok terdiri dari 57% perempuan dan 43% laki-laki. Kaum muda terus menggunakan TikTok paling banyak loh teman-teman, dengan 25% wanita dan 17,9% berusia antara 18 sampai 24 tahun pengguna platform ini. 83% dari semua pengguna TikTok telah memposting video. Jadi dari semuanya itu hampir 83%, hampir 100% bahkan sudah memposting video. Nah, di sini saya akan beropini menurut pendapat saya, apapun bentuk platform yang berkaitan dengan teknologi, itu tidak salah loh teman-teman. Namun bagaimana kita menyikapi, menanggapi, menggunakan, atau memanfaatkan hal tersebut seperti apa? Banyak orang memanfaatkan teknologi untuk menggali informasi, namun juga sebagai hiburan. Nah, kebanyakan memang disalahgunakan. Coba deh lihat lagi teman-teman. Seperti saya itu salah satu pengguna TikTok yang menggunakan aplikasi TikTok ini untuk menggali informasi, melihat tutorial yang berkaitan dengan tugas kuliah yang bahkan masih banyak sekali loh yang belum pernah saya buat sebelumnya. Jadi saya tuh perlu bimbingan, itu di situ banyak banget informasi dan juga sebagai hiburan. Nah, di platform ini juga kadang membuat saya tertawa karena konten video funny-nya. Banyak sekali bakat orang-orang yang bisa membuat tertawa tentunya di platform ini juga salah satunya. Saya bisa tertawa melihat konten komedi yang dibuat seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fuqara atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 3069 dan Muslim nomor 7114 dari Ibnu Abbas dan Imron serta selain keduanya. Bicara tentang hukum bermain TikTok menurut Gus Miftah, beliau adalah salah satu pendakwah. Beliau berkata, kalau soal bagaimana hukum bermain TikTok selama tidak mengandung kemaksiatan, mengandung syahwat dan gairah, tidak masalah loh teman-teman. Semua ini hanya media dan pada prinsipnya ibarat pisau. Ia berada pada posisi yang sah-sah saja. Orang main TikTok, orang main Instagram, orang main Twitter, itu bebas saja. Saya kasih contoh misalnya menari. Kita bicara harus ada landasan agama dong. Bagaimana sih hukum menari itu sendiri? Jangan menari di luar. Itu boleh, begitu masuk TikTok menjadi nggak boleh. Ini aneh. Ucap kata Gus Miftah, teman-teman. Nah, mengenai solusinya yaitu yang pertama, tingkatkan nilai moral dan etika, di mana kita harus memiliki moral yang bagus dan etika yang baik agar hidup kita memiliki fondasi, agar tidak mudah dan menjadi rendah di hadapan orang lain. Yang selanjutnya, mengikuti perkembangan ipteks dengan bijak. Ipteks boleh saja berkembang dan maju, namun kita sebagai manusia tidak boleh terbawa arus kemana arah yang membuat kita menjadi baik dan tidak menyeleweng dari ajaran agama tentunya. Apapun agamanya, tidak ada yang mengajarkan bukan tentang kebaikan. Sebelum saya sudahi pembahasan kali ini, saya menemukan kata-kata yang menarik nih teman-teman. Marciako berkata, semua orang ingin menjadi selebritas. Itulah sebabnya kita memiliki fenomena media sosial ini, di mana
dimana tidak ada yang ingin menjadi pribadi, kita semua ingin dilihat. Mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau argumen saya yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.